Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenderal Lutfi Fauji, mahasiswa Politeknik Negeri Subang dari Prodi Sistem Informasi dengan nomor pokok 10106015. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen Dr. Ujang Sarda, SSH, MH, MIP, MAP. Adapun materi yang akan saya paparkan adalah tentang memahami identitas nasional sebagai karakter bangsa Indonesia dengan penjelasan sebagai berikut. Oke, pada pembahasan kali ini saya akan membahas tentang memahami identitas nasional sebagai karakter bangsa Indonesia. Oke, selanjutnya kita lanjut ke materi asal-usul bangsa Indonesia. Di sekolah kita mendapat pelajaran jika asal-usul bangsa Indonesia dari Yunan. Yunan saat ini adalah sebuah provinsi di Tiongkok dengan penduduk suku-suku kecil Tionghoa. Teori ini dikemukakan oleh ahli sejarah asal Austria, Robert Baron von Heine-Gelden. Robert mengkaji berdasarkan kemiripan kebudayaan megalitik masyarakat di wilayah Yunan dengan kebudayaan megalitik di wilayah Asia Tenggara dan beberapa wilayah di bagian Pasifik atau dikenal dengan kebudayaan Austronesia. Menurut Profesor Dr. H. Kern, ilmuwan asal Belanda, menyatakan bahwa bangsa Indonesia berasal dari Asia. Kern berpendapat bahwa bahasa-bahasa yang digunakan di Kepulauan Indonesia memiliki akar bahasa yang sama, yaitu bahasa Austronesia. Kern menyimpulkan bahwa bangsa Indonesia berawal dari satu daerah dan menggunakan bahasa Canpa. Tetapi pendapat ini disangkal oleh K. Himli dan P.W. Smith berdasarkan perbendaharaan bahasa Canpa. Ada juga yang berpendapat bahwa bangsa Indonesia berasal dari daerah Asia Tenggara. Pendapat ini dikemukakan oleh Max Muller. Namun, alasan Muller tidak didukung oleh alasan yang jelas. Belum lagi pendapat William Smith, Hogan, dan lainnya yang mengatakan nenek moyang bangsa Indonesia adalah pendatang. Sejarawan Indonesia Profesor Muhammad Yamin bahkan menentang teori-teori yang dikemukakan di atas. Muhammad Yamin mengatakan bahwa semua fosil dan artefak lebih banyak dan lengkap di Indonesia daripada daerah lainnya di Asia. Misalnya temuan fosil Homo atau Pithecanthropus soloensis dan Wajakensis yang tak ditemukan di daerah lain, termasuk Indochina, Asia Tenggara. Menurut pandangannya, orang Indonesia adalah asli berasal dari daerah Indonesia yang dahulunya bernama Nusantara. Ia bahkan meyakini bahwa ada sebagian bangsa atau suku di luar negeri yang berasal dari Indonesia. Sangat menarik jika kita mengacu pada Muhammad Yamin, kita diajak untuk lebih percaya bahwa kita adalah penghuni asli tanah Nusantara. Oleh karena itu, sangat aneh apabila ada sekelompok orang yang membuat rusuh di tanah huniannya sendiri, seperti melakukan serangan bom bunuh diri. Semakin banyak orang memakai narkoba yang membuat rusak generasi bangsa. Korupsi terus-menerus, pelecehan seksual, pembunuhan, dan yang terus meneriakan keributan bangsa asing tanpa memberi usi. Selanjutnya, asal-usul istilah Indonesia diawali oleh pemerintah kerajaan Belanda yang memakai nama Nederlands Indi atau Hindia Belanda untuk Indonesia semasa penjajahan. Dimulai 1602 dan diselingi penjajahan Prancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan, Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia, JIAEA, yang terbit di Singapura
Penemuannya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama wilayah kita saat itu sering ditukar dengan nama tempat lain. Karena itu, keduanya berpikir daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, jadilah Indonesia. Pengertian identitas nasional. Kata identitas berasal dari identity, berarti ciri-ciri, tanda-tanda atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain. Sedangkan nasional menunjuk pada sifat khas kelompok yang memiliki ciri-ciri kesamaan, baik fisik seperti budaya, agama, bahasa, maupun non-fisik seperti keinginan, cita-cita, dan tujuan. Jadi, identitas nasional adalah identitas suatu kelompok masyarakat yang memiliki ciri dan melahirkan tindakan secara kolektif yang diberi sebutan nasional. Unsur-unsur pembentuk identitas nasional Indonesia. Kebudayaan. Kebudayaan terdiri dari akal budi, peradaban, soshan, pengetahuan. Budaya unggul, suku bangsa terdiri dari keragaman atau majemuk, agama, multiagama, dan bahasa. Faktor pembentuk identitas bangsa yaitu primordial, sakral, tokoh, Bhinneka Tunggal Ika, sejarah, perkembangan ekonomi, dan kelembagaan. Identitas nasional sebagai karakteristik bangsa Indonesia. Arti penting identitas nasional bagi suatu bangsa adalah sebagai pemersatu bangsa yang bersangkutan, sekaligus sebagai pembeda dengan bangsa lain. Bangsa yang bersatu karena identitas yang sama dapat menimbulkan rasa kebanggaan, kebersamaan, dan kecintaan pada bangsa dan tanah airnya. Di sisi lain, identitas nasional yang mampu membedakan dengan bangsa lain akan menumbuhkan saling penghargaan, toleransi, hormat menghormati, dan sikap apresiatif terhadap identitas lain tersebut. Pancasila sebagai identitas nasional bangsa Indonesia. Pancasila sebagai identitas nasional yaitu sebagai kepribadian bangsa yang dapat mendorong bangsa Indonesia agar tetap berjalan sesuai relnya, tetapi tidak melawan arus globalisasi, melainkan bangsa menjadi lebih cermat dan bijak dalam menjalani dan menghadapi tantangan dan juga peluang yang ada. Alasan Pancasila sebagai identitas nasional karena bangsa Indonesia salah satu dari masyarakat internasional yang punya sejarah dan prinsip yang berbeda dengan bangsa-bangsa di dunia. Prinsip dasar filsafat dijadikan sebagai asas filsafat hidup berbangsa dan bernegara yang berupa Pancasila. Jadi, dapat dikatakan Pancasila sebagai dasar filsafat bangsa dan negara Indonesia yang bersumber pada nilai budaya dan agama yang dimiliki oleh Indonesia sebagai kepribadian atau identitas bangsa. Selain itu, Pancasila sebagai dasar hukum dan juga pandangan hidup bangsa. Demikian paparan saya untuk mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.